dalam gedung KPU dan kali ini ada konvers kedua di hadapan media. Prabowo Subianto didampingi oleh seluruh pimpinan partai politik pengusung. Prabowo menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung Prabowo Gibran dan juga menyampaikan untuk pihak yang mungkin tidak puas dan kecewa, Prabowo mengajak untuk bersama-sama mawas diri, mengoreksi seluruh hal yang terjadi khususnya kepada seluruh pimpinan parpol agar kita bisa bersama-sama Indonesia untuk memperbaiki sistem yang lebih baik ke depannya. Dan Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia harus bisa membuktikan pada dunia sebagai negara demokrasi, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, bisa melaksanakan peralihan kekuasaan secara damai. Dan Prabowo juga menegaskan bahwa hal ini bisa terwujud jika seluruh pihak memiliki jiwa kenegarawanan dari tokoh-tokoh politik khususnya dari seluruh partai yang terlibat. Dan seusai dari melaksanakan pidato, tim Prabowo Gibran akan meninggalkan gedung KPU Republik Indonesia ini pemirsa. Dan ia juga tak lupa berterima kasih kepada pers sebagai bagian penting dari demokrasi. Walau menurut Prabowo, pers mungkin sering meresahkan, khususnya bagi para pimpinan politik. Tapi Prabowo menghargai seluruh peran atau insan pers menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi apapun kepada masyarakat Indonesia. Ia menyatakan bahwa pertandingan sudah selesai dan saat ini adalah saatnya untuk seluruh pimpinan partai politik dan seluruh elit mewujudkan apa yang menjadi tuntutan rakyat, yaitu rakyat menuntut pimpinan elit akademisi pengusaha harus rukun untuk fokus pada kemajuan negara. Dan kita akan mencoba bergabung dengan pengamat politik melalui line online kita, Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, apakah sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV, Mas Adi? Halo, Yohan. Ya, Mas Adi, sebelum kita akan membahas ya terkait dengan penetapan secara resmi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, saya ingin tanya dulu bagaimana Anda melihat ketidakhadiran dari Paslon 3 Ganjar Mahfud pada penetapan kali ini? Saya kira dua hal. Pertama, ini sebagai bentuk penebalan bahwa kubu nomor 3 ini siap untuk menjadi oposisi di 2024 seiring dengan statement-statement elit-elit mereka yang saya kira memang sejak awal cukup agresif, cukup kritis, dan menganggap pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan-kecurangan, ya itu yang pertama. Yang kedua, ini sepertinya sebagai bentuk protes lanjutan karena masih menganggap bahwa pemilu itu penuh dengan kecurangan. Dan bahkan mereka itu kan saat ini sedang ke petun ya PT UN untuk menggugat dan meminta supaya misalnya paslon nomor 2 itu didiskualifikasi. Artinya apa? Perjuangan mereka itu tidak selesai hanya setelah MK memutuskan siapa pemenang Pilpres di 2024 ini. Jadi dua hal inilah yang saya kira paling mengemuka yang bisa dijelaskan kepada publik bahwa sebenarnya per hari ini kubu nomor 3 itu ya dua hal itu tadi, siap jadi oposisi dan masih menganggap pemilu itu belum selesai. Ya, ini bagian dari konsistensi dari nomor 3. Dan dalam pidatonya tadi juga Pak Prabowo menyampaikan mungkin banyak yang tidak puas dan juga kecewa apakah ini merujuk ke 03. Tapi Pak Prabowo menyampaikan secara tegas perlu ada mawas diri dan juga koreksi. Bagaimana Anda melihat makna semua elit parpol itu harus mawas diri dan juga mengkoreksi? Ya, saya kira memang secara prinsip Prabowo itu ingin mengajak kepada seluruh elit-elit dan kontestan politik bahwa saatnya cooling down ya. Semua proses politik dan semua proses hukum sudah dilalui. Pilpres sudah usai, KPU sudah memutuskan, MK juga menetapkan putusan akhir. Maka saatnya setelah semuanya selesai, saatnya semua pihak itu mengoreksi diri masing-masing. Jangan merasa paling benar sendiri dan menuding orang lain itu paling salah. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo itu ingin menegaskan bahwa dalam demokrasi saling serang, saling kritik sepanjang kampanye, sepanjang perdebatan adalah biasa. Tapi setelah semuanya selesai, sudah ada pemenang, dan itu sudah ditetapkan oleh KPU, maka saatnya berangkulan dan saatnya saling bekerja sama. Kan itu sebenarnya ajakan-ajakan bagaimana Pilpres itu harus segera diakhiri dan saatnya untuk bekerja sama membangun Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan Prabowo kan berulang-ulang menyebutkan ini adalah bangsa besar, ini adalah bangsa yang
dalam banyak hal sudah teruji gitu ya, di tengah begitu beragamnya etnis, suku, budaya, dan bahasa, tapi pada saat yang bersamaan Indonesia selalu guyup dan bekerja sama dan establish menjadi bangsa yang kuat dan besar. Saya kira ini adalah ajakan positif ya. Kita tinggal tunggu apakah Prabowo akan merealisasikan, akan merangkul pihak-pihak yang selama ini saling berseberangan. Ya, selain itu Mas Adi, saya juga mencatat beberapa hal tadi dari pidato Pak Prabowo di dalam ruang KPU maupun juga konversi yang kedua ini. Beliau dalam pidatonya berkali-kali menekankan tentang kata-kata debat yang keras, tajam, berkali-kali. Apakah menurut Anda ini bagian dari Pak Prabowo masih mungkin membekas ya kesan dari kerasnya kontestasi yang berlangsung kemarin? Saya kira memang itu tak ada yang bisa membantah betapa sepanjang debat Pilpres kemarin rasa-rasanya memang Pak Prabowo itu mungkin ya agak sedikit mendengar statement-statement yang cukup keras ya, terutama dari kubunya Amin dan Ganjar Pranowo. Kalau saya mengulang-ulang, misalnya Pak Prabowo itu tidak terlampau nyaman ketika misalnya perdebatannya dibawa kepada persoalan etik. Makanya di berbagai kesempatan Pak Prabowo kan terkesan menyindir etik, dasmu, dan seterusnya. Itu statement-statement yang sepertinya diingat betul oleh Pak Prabowo ya. Termasuk misalnya ketika Anies Baswedan memberikan skor 11 terkait dengan kinerja Prabowo sebagai Menhan dari 100. Tentu itu adalah skor yang menurut saya cukup meyakinkan dan cukup membekas. Sehingga Prabowo Subianto dalam sambutannya hari ini itu menegaskan bahwa sepanjang debat begitu keras, sepanjang persaingan terjadi distingsi dan perdebatan-perdebatan yang cukup serius, tapi setelah semuanya diputuskan, KPU menetapkan siapa yang menang jadi presiden, saatnya di situ saling berangkulan satu sama yang lain. Saya kira ini langkah positif. Saya kira itu adalah sebagai bentuk sikap negarawan yang saya kira ditunjukkan oleh Prabowo, mengakhiri segala konfrontasi, melupakan segala hal yang sifatnya panas dan menyakitkan sepanjang pagelaran pemilu di 2024. Saatnya berangkulan dan bergandengan. Ini adalah mazhab politik yang seringkali diulang oleh Prabowo Subianto. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kita tinggal tunggu apakah partai-partai yang kalah, pihak-pihak yang kalah ini akan diajak berkoalisi dalam koalisi bersama Prabowo dan Gibran. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Iya, di situ konteksnya memang benar sekali tadi kenapa kemudian membekas sangat mungkin merujuk pada Anies Baswedan. Tapi kita lihat dalam visual ini ketika sudah selesai pidato bersalaman dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo nampak begitu akrab, hangat, bahkan terlihat gemas begitu ya dengan mencengkeram Anies Baswedan. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa kedua tokoh ini akan berlanjut nanti koneksi atau kerjasamanya? Seperti apa nanti Anda akan melihat bentuknya nanti akan seperti apa? Ya semuanya tentu sangat tergantung Prabowo Subianto. Kalau memang membutuhkan Anies sebagai sosok yang mungkin dirangkul dan dijadikan sebagai menteri, ya saya kira potensi itu akan. Ya. Kita tahan dulu, kita bergabung dengan Prabowo dulu. Pak Prabowo tadi sempat menyinggung soal senyuman berat Pak Anies dan Pak Muhaimin nih, Pak Prabowo ini kenapa sih? Karena saya pernah mengalami juga dulu, ya. Oke, terima kasih semuanya. Pak, berarti habis ini ke habis ini ke PKB ya Pak? Ya. Habis ini ketemu Gus Imin di PKB benar nggak Pak? Ini kalau semua nanya gimana ini? Habis ini benar ketemu Gus Imin di PKB Pak? Kalau tidak salah iya, kalau tidak kamera salah. Pak. Ya. Oh berarti lihat kamera Pak dari KPU langsung ke DPP PKB ya Pak? Ini lagi saya tunggu konfirmasi. Ya. Itu undangan dari PKB Pak. Undangan dari Ya, Mas Adi, baru saja untuk momen ketiga ya, Prabowo Subianto dan Gibran menghadapi rekan media dan tadi juga sempat menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang juga saya sempat tanyakan bagaimana pendapatnya tentang Anies Muhaimin. Ya, Prabowo mengungkapkan bahwa memang memahami begitu ya, karena pernah kalah juga. Nah, bagaimana Anda melihat ketika Prabowo kemudian menyampaikan itu langsung di hadapan publik kepada Anies Baswedan? Tadi statement Pak Prabowo adalah, Mas Anies, saya pernah berada di posisi Anda dan saya tahu berat untuk tersenyum hari ini. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, bagi saya ini sebagai salah satu bentuk bagaimana Prabowo Subianto memandang semua persaingan itu sudah selesai. Prabowo juga ingin menegaskan dalam demokrasi suka dan duka itu perkara biasa. Pak Prabowo ini adalah
contoh yang baik menurut saya bagaimana menjadi seorang presiden di negara ini. 3 kali ikut pilpres, 3-3-nya kalah dan yang keempat kalinya menang. Ini sepertinya pesan politik kepada Anies dan mungkin juga pada Ganjar. Jadi kalaupun toh kalah pilpres di 2024 ini, jangan patah arang, teruslah berusaha, teruslah berada di orbit, terus membangun basis-basis politik. Siapa tahu di pilpres-pilpres yang akan datang mereka itu bisa maju kembali dan akan memenangkan pertarungan di pilpres ya. Harus kita ingat Prabowo itu 3 kali Mbak ikut tanding pilpres dan ini yang 4 kalinya kemudian ditakdirkan untuk jadi presiden, bukan perkara gampang. Oleh karena itu stamina politik yang mesti dirawat oleh Anies, oleh Ganjar sebagai figur yang punya kesempatan maju di pilpres tahun ini adalah satu keistimewaan yang saya kira tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam politik kita itu tak ada kematian yang abadi. Sekali mati dalam politik tapi bisa bangkit untuk yang kesekian kalinya. Dulu Oke, Prabowo Mas Adi. ketika kalah berpasangan dengan Megawati seakan-akan karir politiknya dianggap tamat. Dulu ketika Prabowo 2 kali ikut pilpres kalah melawan Jokowi dianggap karir politiknya tamat. Tapi di 2024 ini fakta politik menegaskan ketika Prabowo maju kembali yang keempat kalinya, Prabowo kemudian didapuk sebagai pemenang pilpres. Ini kan adalah satu usaha yang nggak main-main sebenarnya sebagai bentuk bagaimana Prabowo Subianto itu adalah sosok yang pesan politiknya kepada siapapun yang ingin bertanding di negara ini, jangan pernah lelah untuk bertanding. Siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan, memenangkan pertarungan politik. Ya, Mas Adi, ini menarik. Ada satu kata yang saya highlight dari Mas Adi adalah stamina politik ya. Nanti kita akan ulas terkait dengan stamina politik para tokoh ini. Namun kita akan jeda dulu Mas Adi. Sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.